Gue lebih senang experience untuk berinteraksi dengan orang-orang di jalan sebenarnya. Karena gini, di jalan itu beda banget. Auranya aja udah beda. Lo kalau misalkan gambar di bawah jembatan layang apa segala macam itu bau urin, bau itu nyampur jadi satu gitu. Pesing gitu ya. Itu kadang-kadang anehnya gitu. Kalau misalnya kita udah bertahun-tahun melakukan itu gitu, lu akan kangen gitu. Kalau di sini tuh masih ditegur ya, dan berusaha menyadarkan. Kalau di sana strict. Denda tuh ya. 2000 US Singapura, cambuk 8 kali, terus kemudian masuk penjara 3,5 tahun. Waduh. Buset dah kayak. Cambuknya nggak main-main loh, gue pernah lihat. Serius mas? Ujungnya metal runcing. 8 kali. Coba kalau temen gue ada yang kena soalnya. Dari Indonesia? Atau dari Nggak, dari Singapura. Gokil. Tadi 2.000 dolar Singapura, dicambuk. 21 juta itu. 21 juta, udah gitu dicambuk. Iya. Terus sama tadi 3,5 tahun. Iya. LA Lights. Yo, ketemu lagi sama gua di Insomnia di podcast laki-laki, dan seperti biasa kalau di podcast laki-laki itu teman-teman gue datang itu selalu memberikan semangat, selalu memberikan inspirasi. Kalau kemarin kita kedatangan musisi, fotografer panggung, terus juga pebasket, terus juga ada VO talent dan masih banyak lagi. Jadi orang-orang yang datang itu selalu bikin lo semangat lagi untuk melakukan melakukan kegiatan di kondisi apapun dan hal-hal apapun ya kan. Yang pasti let's do it aja. Dan yang episode kali ini gue kedatangan temen gue ini seorang street artist yang tarafnya udah internasional ya kan, udah tingkat dewa ya kan. Ini dia Mas Tutu. Apa kabar Mas Tutu? Terima kasih, baik. Baik ya? Baik. Wih mantep. Kita terakhir ketemu tuh kalau nggak salah di awal tahun 2020. Iya, terus lagi sebuah event juga Mas ya? Event juga. Apa namanya? Super Harvest. Super Harvest dulu ya? Iya, itu di bulan Februari, di mana bulan Maret udah masa pandemi ya? Iya betul. Terus ya Mas Tutu tuh lagi tuh ketemu, gue terakhir ketemu sama Tutu, Mas Tutu tuh lagi jadi juri ya? Jadi juri. Jadi juri untuk si festival tersebut. Iya. Nah Mas, ini kalau diingat-ingat, kapan terakhir kali lo gambar sebelum pandemi? Gambar sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Kalau misalkan sebelum pandemi itu gue sempet gambar di ada 3 spot sebenarnya. Satu itu di Tanah Abang. Tanah Abang. Waktu itu gue. Spotnya apa tuh? Bentuk? Itu depan toko besi. Oke, toko besi. Dan gue gambar sama ada temen gue dari Finland dateng gitu. Oke. Sebab itu ketemu abang-abangan Tanah Abang gitu. Oh ya? Dia itu pengalaman baru lah buat dia gitu. Oke. Seru sih. Terus habis gitu gue gambar di Fatmawati sama di Pondok Labu. Tapi yang Pondok Labu sampai sekarang belum selesai soalnya diprotes warga. Oh gitu? Itu emang kalau kayak gitu bebas aja gambar atau perlu izin dulu nggak sih Mas? Tergantung sikon sih sebenarnya. Kalau misalkan ya kita sih sebenarnya kalau yang udah sering gambar sih enaknya itu langsung gambar. Langsung gambar. Nggak usah izin, tapi kita lihat sikon juga karena kalau misalkan warga situ juga protes ya kita juga harus aware sama itu gitu. Emang diprotesin warga apa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Macam-macam nih kalau misalkan gue boleh cerita ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan banyak yang nanya sama gue gitu, lo kalau misalkan di satu polisi gimana? Polisi sih nggak ngurusin itu. Oh gitu, nggak ngurusin ya? Yang ngurusin satpol. Satpol PP. Iya. Ya, oke. Karena mereka yang hubungannya sama Pemda lah, jadi sama tata kota juga gitu ya. Betul, artinya untuk ngelaburnya lagi, ngecatinnya lagi itu kan biasanya dari divisi mereka gitu ya. Nah makanya tuh kalau misalkan sebenarnya sih satpol juga buat kita
mereka hanya menjalankan tugas. Iya sih. Jadi artinya mereka cuma petugas. Segalak-galaknya mereka cuma galak. Oke, nggak pernah ada ini ya, nggak pernah ada yang hal-hal yang berat gitu ya. Tahu-tahu mereka bertindak kasar sama kita enggak? Oh, nggak pernah ya, ditegur doang. Iya, ditegur atau enggak paling nggak diangkut. Oh, yang diangkut sama temboknya mas, bagaimana? Angkut sama barang buktinya. Oh, barang bukti ya. Kalau gitu biasanya ada hukumannya nggak sih mas? Enggak sih, enggak. Gua rasa sih enggak sampai tahu-tahu dibui gitu, enggak sih. Paling kalau di sini mah cuma ditegur ya, paling enggak ya jangan lakukan lagi ya, gitu segala macam. Kalau di luar itu ada hukuman kerja sosial. Oh. Kalau di luar negeri ya. Luar negeri ya, oke. Ya sekarang mungkin akan diterapkan juga di sini, yang gue dengar bakal ada. Tapi sebenarnya yang kita sebenarnya lebih aware itu bukan satpol. Apa? Ya warga sekitar. Oke. Karena satpol itu gimana pun mereka masih memberi peringatan. Hey, kamu lagi ngapain? Ada izinnya nggak? Oh. Kalau warga bisa gini, weh maling, bakar. Oh, lebih keras lagi ya. Kita bisa dibakar. Tapi kejadiannya yang waktu lo di Fatmawati itu sebenarnya mereka protesin apa sih mas? Kan maksudnya nggak ganggu mereka juga. Justru kadang-kadang ya kadang-kadang ya pasti memperindah tempat mereka juga gitu. Ya sebenarnya ini hanya masalah perizinan sebenarnya. Oh. Mungkin kalau misalkan gua boleh cerita, di jalan itu banyak banget kepentingan. Gitu. Jadi masalah perizinan juga ada, masalah kekuasaan daerah juga ada. Jadi kalau misalkan sebenarnya warganya sih nggak apa-apa, kita ngemar di situ oke-oke aja. Tapi ada pihak-pihak misalkan tertentu ya. RT-nya tidak suka, lu mesti izin dulu sama gua. Gitu. Oh, ada seperti itu. Mungkin waktunya kurang tepat mas. Mungkin juga. Itu biasanya tuh, waktunya kurang tepat tuh. Betul. Oke, tapi kalau kita ngomongin Mas Tutu sebagai street artist, kalau misalkan lo itu punya ciri seperti apa mas? Kalau orang biar bisa tahu nih, ini gambarnya Mas Tutu nih. Nah, mungkin gini kali ya. Kalau gue sih tetap berproses dari dulu. Jadi mungkin kalau mungkin gua itu lebih dikenal dengan style gue yang geometrical, fluid, dynamic sama bermain warna. Jadi pada dasarnya gua itu juga seneng hal-hal lain selain graffiti. Gue seneng juga art, gue seneng juga musik, gue juga seneng. Bahkan gue seneng sampai seperti desain gitu, gue seneng gitu. Nah dari berbagai macam hal ini, gue tuh juga jadi banyak tahu dan mengasah katakanlah taste gue gitu. Kalau misalkan graffiti itu terkenal dengan warna vibrant, mateng, pop keluar. Kalau misalkan ngelihat tembok yang graffiti itu kayaknya, warna pinknya edan mateng, warna hijaunya toskanya begini apa segala macam. Gue itu perpaduan antara graffiti dan warna-warna yang sebenarnya desain atau warna yang natural sebenarnya gitu. Karena gua itu sekarang lagi mengulik masalah berkonsep di karya gua. Jadi bukan hanya menggambar gitu. Dan gua seneng banget sekarang lagi mengangkat tema sosial. Tema sosial, oke. Bukannya apa-apa nih, ini ada relasinya soalnya sama kehidupan gue yang di Jakarta. Ada beberapa, kalau gue boleh cerita nih ya, ada beberapa seniman di kota-kota yang memang mendukung seni gitu. Mereka berpikir gitu, seniman hidup di Jakarta itu nggak akan pernah bisa bikin konsep bagus. Kenapa? Karena kotanya terlalu chaos, Pak. Apa yang bisa didigging di situ? Tapi gue justru melihat dari sisi sebaliknya. Gue justru seneng banget dengan tema chaos itu. Kenapa lo suka dengan tema chaos tersebut yang mungkin harusnya kayak lo akan ada pertentangan nih segala macem? Gitu. Karena kalau menurut gue sosial ini sekarang lebih absurd daripada seni. Kehidupan sosial nih sekarang ya. Kalau misalnya dulu lihat aja Instagram deh, gitu. Ya kita aja sekarang baru tahu ya gitu
gila ya, ada orang yang bisa berkelakuan seperti ini ya. Itu lebih absurd dari art itu. Gitu. Nah, dan kalau misalkan lu tinggal di Jakarta, itu lu keluar pagar rumah lu udah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi maksudnya itu relate banget sama kehidupan gua. Terus terang gua ini nggak ngantor. Gua studio di rumah, gua bekerja di rumah. Dan gue keluar rumah itu kalau misalkan gue perlu aja. Ya, berarti memang lo udah work from home dari dulu ya? Iya, memang. Udah aneh buat gue. Makanya pas pandemi kemana aja lo? Lo udah WFH dari dulu. Nah cuman ada yang berubah gitu. Di jalan itu ada yang berubah gitu. Karena begitu gue belanja material misalkan gitu, gue naik mobil di depan rumah berapa meter dari rumah gue udah maki-maki. Oke. Artinya ini udah ada pergeseran perilaku sosial ini gitu. Itu menarik banget buat gue karena buat gue kota gue ini Jakarta metropolitan ini masyarakatnya selalu the best deh untuk meluapkan ekspresi anehnya ini gitu. Jadi menurut gua itu yang kadangkala ini pun nggak ada di luar negeri. Contoh, teman gua datang dari Eropa, teman gua datang dari Jepang, ngelihat sikon Jakarta. Mereka itu jangan pulang ke rumah lu deh. Gue pengen banget liatin orang-orang sini kelakuannya seperti apa. Gak ada di negara mereka. Orang nongkrong sampai jam 1 malam di sini ngopi, main karambol. Ada nggak di sana? Gak ada. Kagak ada. Mereka mah jam 9 jam 10 udah sepi, udah masuk rumah gitu ya. Itu dia, itu anehnya. Iya, nggak ada itu di di negara mereka ya. Jangan-jangan kita ngobrol gini nggak ada lagi negara mereka. Ngobrol berdua gitu kan ngomong kayak gini. Tapi kalau buat nentuin ciri khas Mas dari seorang street artist itu, itu kalau lo sendiri dulu nemu ciri khas untuk nemu jati diri itu berapa lama ya? Gua itu jadi gini, gue prosesnya dari graffiti dulu. Dari graffiti, oke. Ya. Jadi mungkin gue kalau misalkan gue bisa bilang, gue ini basicnya dari mencoret-coret jalan. Kalau misalkan bahasa sederhananya, vandalisme lah. Vandalisme, oke. Gitu. Sebenarnya gue udah nyoret dari SMA sih sebenarnya. SMA gue nggak negeri, tapi gue juga nyoret-nyoret. Terus abis gitu kalau misalkan gue mencoba menggambar di jalan, gue waktu itu belum pas pertama kali itu belum tahu ini namanya graffiti. Pokoknya nyoret aja gitu ya? Iya, bikin gambar karena dari dulu tuh gue doyan gambar gitu. Terus abis gitu dulu itu juga belum ada pengetahuan tentang graffiti, belum ada internet. Dan satu-satunya reference yang gue bisa jadikan acuan adalah graffiti pertama dari sekolah internasional, JIS. Oh, oke. Di kawasan Pondok Indah, Pondok Labu. Mereka udah ada dulu tuh ya referensinya? Ada, karena di Amerika udah duluan. Oke. Mereka nulis nama mereka. Graffiti itu lebih ke nama ya, gitu. Lettering, nama, terus begitu, wah ini nama gengnya, wah warnanya bagus ya kayak gitu. Terus begitu, gila ini mereka bikin pakai apa sih? Materialnya nggak ada pak, gitu. Jadi dulu kita struggle dengan ya material lokal. Betul. Gitu. Nah, nggak kayak sekarang udah banyak masih mau pakai apa? Sekarang udah berkembang jauh. Dan lo bisa nyari referensi di mana aja gitu ya? Iya. Terus kemudian gue dapet referensi buku graffiti, nggak tahu itu entah dari mana, tapi ada di Pasar Loak Senen. Ada ya? Ada buku Prancis. Oke. Judulnya Toxic. Emang isinya itu semua tuh ya? Iya. Jadi emang itu kayak majalah graffiti. Gue juga baru tahu, di luar ada majalah. Gila, sangat. Berarti serius nih permasalahan graffiti iya, gitu ini serius. Makanya akhirnya nih, gue tuh banyak reference bukan dari graffiti Amerika justru. Dari Eropa, gara-gara majalah itu. Oh, oke. Karena Prancis itu bermain warna, mereka itu nggak tahu vibrant, matang-matang, enggak. Kalau bedanya sama yang Amerika apa? Yang Amerika itu mereka lebih vibrant, terutama warna ya. Karena apa? Mereka itu lebih ngehit kereta, subway. Kereta itu dari Chicago ke New York, New York balik lagi ke Chicago, itu kelihatan dari semua jalan kalau misalkan lintas itu geng itu yang pegang. Oke, gitu. Sebagai tanda tuh ya, tanda sebuah otoritas sebuah geng tertentu ya. Iya, Jerman juga gitu. Tapi kalau misalkan Prancis itu lebih ke ini pak, lebih ke gedung.
atau wall. Oke. Gitu. Jadi mereka itu lebih apa ya? Subway-nya nggak separah Jerman. Ya. Gitu. Nah, tapi di situ gue ngelihat memang dari dulu ya gue suka sesuatu yang berbau Eropa sih, nggak tahu kenapa gitu. Komik juga gue lebih suka komik Eropa ketimbang superhero gitu, karena memang mungkin stylenya, warnanya ya gue banyak terpengaruh dari situ. Oke. Gitu. Nah makanya tuh waktu gue bikin, dan gue juga seneng gambar teknik sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa bentuk gue lebih ke geometrik gitu. Gue berusaha memadukan satu gestur figuratif dan abstrak tapi geometris gitu. Oke. Gue seneng banget sesuatu yang eksak, entah kenapa. Tapi di lain sisi gue juga suka sesuatu yang freestyle. Ya. Dari sesuatu yang kalau misalkan lu lihat style gue itu sangat, orang-orang pada bilang lu kalau misalkan gambar graffiti buset terapi banget sih, bersih banget sih. Sementara graffiti tuh buset macet-macet kemana-mana gitu. Tapi di lain sisi gue suka ketidakaturan gitu. Nah, maksud tuh kan tadi lo sempet bilang kalau gambar terakhir sebelum pandemi ada di Tanah Abang tuh, sama teman dari Finlandia. Berarti kan sama street artist dari internasional. Ini awalnya lo kolaborasi sama teman-teman dari luar negeri tuh gimana ceritanya itu, Mas? Sebenarnya sih awalnya mungkin kita kenal itu ada yang dari sosial media, ada yang juga otomatis kalau misalnya sosial media mereka juga bisa lihat karya kita seperti apa. Terus begitu gue sempat terlibat di beberapa event di luar sih, seperti di Hong Kong, di Shanghai, jadi emang ada event graffiti, street art gitu, dan kita ketemu, mereka biasanya ngundang dari berbagai macam negara dan kita ketemu. Sementara di lokal sendiri kita juga punya acara street dealing, organize-nya Gardu House. Kemudian mereka juga ngundangin artis dari luar gitu. Jadi pada dasarnya sekarang mereka udah punya circle nih. Artinya kalau misalkan mereka kan ada kebudayaan liburan summer, mereka ke Jakarta atau misalkan mereka ke Indonesia kemana gitu. Mungkin ada yang main surfing dulu di Bali, abis gitu ke Jogja, kemudian ke Jakarta touring seperti itu. Gitu. Tapi awal kolaborasi biasanya kalau mereka ngajakin ketertarikan mereka sama lu tuh ada dijelasin kayak gue mau kolaborasi sama lu gara-gara ini nih tuh gitu. Iya. Apa alasan mereka mau ngajakin lu apa biasanya? Jadi pada dasarnya mereka itu banyak yang backgroundnya juga dari vandal kan gitu. Nah mereka tuh pengen nyobain gambar di jalan di sini seperti apa. Dan kalau misalkan mereka juga sebenarnya banyak yang gue pengen dong kayak misalkan suasana di sini tuh lain banget sama di luar. Kayak misalkan mereka itu ngelihat kampung-kampung di sini tuh buat mereka itu buset deh ini suburb banget ya, keren gitu, nggak ada di negara gue gitu. Gue pengen dong interaksi sama orang sini, gambar di sini seperti itu. Jadi sebenarnya experience seperti itu, pengalaman seperti itu, dan sebenarnya juga pengen tahu kita bisa nggak tag team sama mereka. Jadi kalau misalkan dalam satu tembok kita berkolaborasi, ini gimana nih, rencananya gimana, konsepnya gimana, itu on the spot biasanya. Gitu, nggak pernah ada ini dulu ya, nggak pernah ada briefing, meeting dulu. Ada obrolan, tapi sebenarnya karena graffiti itu disiplinnya adalah on the spot, jadinya seperti itu. Menariknya itu. Selalu on the spot tuh, nggak pernah berapa hari sebelumnya gitu ya. Iya. Terus kalau tadi misalkan ketemu sama artis luar gitu kan, terus kolaborasi. Itu ini nggak sih kalau dia kan tertarik sama mau gambar-gambar di pemukiman warga segala macam, itu selalu ada kesulitan nggak Mas ketemu sama warga gitu-gitu? Ya otomatis kita juga mesti lihat sikonnya. Lagi-lagi kita mesti observe ya. Karena graffiti itu juga salah satunya adalah all about observe gitu. Kalau misalkan, jadi gini, kalau misalkan kita, anehnya kalau misalkan kita bawa orang bule, itu banyak yang, Mister gambar di sini, malah dikasih. Gitu ya? Padahal kalau gue kesana nggak dikasih.
Mungkin lo harus dibulain dulu kayaknya Mungkin. rambut ya. Baru disangka orang luar negeri gitu Iya ya. makanya. Iya, Nah iya. makanya itu mungkin itu jadi salah satu privilege buat orang sekitar. Oh. Nih lihat nih kampung gue digambarin sama orang bule gitu. Sama turis gitu ya, orang bule. Iya. Jadi memang keadaannya tidak satu yang baku ya. Iya. Kadang-kadang terjadi hal yang tidak diinginkan, kadang-kadang ada yang mengejutkan gitu. Sebenarnya itu yang menarik gambar di jalan. Oke, sepanjang lo gambar jalan, hal yang paling chaos yang pernah lo alamin apa? Yang tiba-tiba mungkin Paling chaos. dikejar warga, apa diprotes atau digebugin apa gimana gitu? Apa ya? Kalau misalnya dikejar warga sih enggak sih. Enggak ya? Kalau misalkan Kecuali habis lagi gambar, terus ke warung, beli rokok, ngutang nggak dibayar tuh baru tuh jatuh ya. iyalah, itu mah ngamuk orang. Disambut batu pernah gua. Oh ya? Iya. Itu kenapa mas? Cerita gimana tuh? Ya ekspresi orang beda-beda ya. Ada yang maksudnya kalau misalkan menegur dengan menghardik gitu ya. Iya. Kamu lagi ngapain gitu. Iya. Ada yang nggak ngomong tapi langsung nyambit batu juga pernah gitu. Ke chaos banget tuh ya. Iya. Nah tapi pada dasarnya tuh sebenarnya banyak cerita-cerita di jalan yang apa ya? Kalau misalkan dibilang gue lebih senang experience untuk berinteraksi dengan orang-orang di jalan sebenarnya. Karena gini, di jalan itu beda banget. Auranya aja udah beda. Lo kalau misalkan gambar di bawah jembatan layang apa segala macam itu bau urin, bau itu nyamper jadi satu gitu. Pesing gitu ya. Itu kadang-kadang anehnya gitu. Kalau misalnya kita udah bertahun-tahun melakukan itu gitu, lu akan kangen gitu. Aneh gak sih itu? Ada sih orang kerjaannya kangen mau bau pesing. Fetis. Mas Tutu nih kerjaannya. Nggak, tapi memang ada seperti itu gitu. Jadi kita kangen akan vibe itu gitu. Iya. Anginnya juga beda, angin malamnya beda gitu. Dan interaksi orang ya. Jadi gue juga banyak ngobrol dan interaksi sama orang-orang di jalan. Oke. Tunawisma, pemulung gitu. Mereka itu gue banyak banget dapat narasi dan cerita kehidupan yang lain dari orang-orang itu justru. Pendekatan mereka ke mereka juga soalnya gitu ya. Iya. Berarti kalau selama pandemi kayak gini, lo gak bisa melakukan hal-hal tadi dong ya, maksudnya? Ya otomatis iya. Di rumah kan? Otomatis iya. Tapi maksudnya gue pada dasarnya juga sekitar ya. Gue mungkin untuk pandemi ini gue nggak main terlalu jauh mungkin gitu. Tapi di sekitar gue masih tetap nyari spot, terus begitu nyari. Sekarang tuh gue lagi ada rencana untuk bikin sesuatu karya, tapi dari barang-barang yang gue ambil dari jalan. Otomatis gue juga berkomunikasi dengan orang di jalan. Mas, boleh nggak nih? Ini kayu bekas keretanya Mas. Ini kan udah nggak dipakai ya. Buat saya boleh gitu. Nanti saya tukar dengan apa gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi interaksinya tetap jalan sih sebenarnya. Gue pikir karena tadi lo bilang kangen berbulan-bulan sama bau pesing, karena lagi pandemi ya kan, akhirnya di studio lo sendiri dikencingin ya kan. Wah, bau pesing nih. Udah dapat banget nih gue nih gitu. Kayak gitu ya. Itu sih gue diusir dari rumah. Karena studio juga di rumah ya? Iya, di rumah. Oke. Ini mungkin sebagai masyarakat Indonesia mempunyai stigma gitu atau pendapat kalau graffiti terutama itu masih apa ya, masih sebuah hal yang berbau vandalisme. Kalau lo sendiri memandangnya seperti apa? Atau memang sekarang orang udah terbuka gitu kan, mural atau graffiti ya udah emang udah seni aja gitu. Oke. Artinya mungkin gini sih, mungkin kalau misalkan itu gua mungkin bedah dari ini aja. Emang graffiti itu emang vandalisme. Iya. Gitu. Jadi memang pada dasarnya adalah graffiti itu memang ilegal, tidak minta izin. Oke. Terus kemudian lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu mau ke bini dong. Iya, sama itu. Sama ya, Iya. sama juga ternyata ya. Terus abis gitu memang ada aturan rules tidak tertulis yang ada di jalan. Itu graffiti. Itu graffiti itu ya. Sesuatu yang vandalisme dan publik itu menganggapnya itu merusak ya memang ya culture-nya begitu. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan dibilang sekarang orang-orang udah sadar nggak sih apa bedanya misalkan street art dengan graffiti? Street art itu kalau misalkan orang-orang bilang street art itu legal, Ya. minta izin,
event itu street art. Dan lebih bukan teritorial tapi lebih ke visual candy. Apa yang lu lihat, lu senang lihat warnanya, wah suasananya jadi beda pas itu street art gitu. Nah, kalau misalkan dibilang masyarakat apakah sudah melek bedanya graffiti dengan street art, sebenarnya udah ada sih ke arah ke sana. Bahkan dari circle seniman, circle galeri sudah ada yang ngerti itu gitu. Dan mulai dilirik sebenarnya sekarang, mulai diekspos. Tapi intinya ada juga sih yang belum paham juga ada gitu, karena prosesnya hampir sama. Lo merasa perlu ini nggak sih Mas, kasih edukasi ke orang-orang ini nih, kalau ya graffiti atau street art itu ya apa sih namanya, adalah bagian dari seni, bukan yang vandal segala macam, atau ya udah cuek aja lo mau bilang gua rusak atau apa gitu tuh, atau perlu kasih edukasi lagi? Sebenarnya sih kalau misalkan kita sih untuk ngejelasin, siap untuk ngejelasin, karena memang itu perlu, disitulah komunikasinya di jalan itu. Maksudnya kita apa, kan orang pada dasarnya menanyakan poin lu bikin ini ngapain sih, itu kan. Nah tapi sebenarnya gue juga mengharapkan ada timbal balik dari masyarakat, dari publik. Artinya publik juga mesti belajar. Oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa jelasin, dibantu juga event, event kan juga, lu juga pernah kan, ini event misalkan graffiti, terus kemudian, oh ini loh, maksudnya ini begini-begini. Nah masyarakat tuh jadi tahu gitu. Nah pada dasarnya soalnya masyarakat itu ngelihat sesuatu yang berwarna dan besar, itu kan pertamanya selfie. Iya benar. Bukan bertanya ini apaan. Gitu. Itu jadi konten dulu nih, gitu kan. Nah itu juga sebenarnya yang mendasarkan bagaimana kita menikmati art. Kalau misalkan lu ke galeri, selfie dulu. Siapa artisnya? Nggak tahu. Kan parah. Maksudnya ada baiknya kalau misalkan ngulik dulu gitu ya. Juga cari tahu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin seni, seni itu adalah refleksi artisnya. Gimana lu tahu artisnya kalau misalkan lu cuma tahu gambarnya doang buat instastory lu gitu. Buat konten lu diri lu sendiri di sosial media gitu ya. Oke. Timbal baliknya harus ada. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin kalau di Indonesia itu berarti sebenarnya legal ya Mas untuk melakukan graffiti atau apa gitu? Kalau legal gue nggak bisa bilang legal sih, tapi lebih santai. Lebih santai. Berarti kalau dibanding luar negeri, kan luar negeri kayak di Singapura aja nih kan bukannya sudah dilegalkan atau dibolehkan di beberapa spot? Enggak, gue nggak setuju itu. Kenapa? Singapura itu negara yang sistemnya sangat kaku menurut gue ya. Banyak banget yang bilang sih. Gitu ya? Karena gini, itu negara pusat bagaimana kantor, industri, produk, terus begitu segala macam itu berkumpul di situ. Jadi senternya Asia Tenggara. Otomatis kotanya mesti rapi, otomatis teknologinya mesti canggih, otomatis segala macam publik tempat publiknya itu mesti tertata rapi dan termanajerial gitu. Makanya Singapura seperti itu, padahal kotanya kecil. Dibikinlah hukum-hukum di mana pasal-pasal itu sebenarnya bagaimana caranya ini kota tetap seperti itu. Makanya strict jadinya. Nah, masyarakatnya juga cenderung untuk tunduk sama peraturan tersebut ya. Di lain sisi mereka punya satu pikiran yang udah dewasa. Kalau misalkan gue punya flat, gue harus punya duit segini dan aturannya seperti ini. Nanti kalau misalkan gue punya anak, nanti gue dapat santunan seperti ini dari pemerintah. Kita nggak seperti itu. Kita itu abis ini gue ngakalin gimana lagi nih supaya bisa hidup minggu depan. Makanya gue bilang lebih santai. Nah itu tuh kalau misalkan di Singapura itu strict, makanya gue rada kasihan sebenarnya sama teman-teman gue di Singapura karena sarananya itu sangat terbatas. Jadi gue ngobrol banyak sama teman gue di sana, mereka itu cuma dikasih Somerset Skatepark untuk gambar graffiti, untuk bisa merefleksikan artnya. Itu cuma temboknya cuma 2x4 meter bro. Berarti tiba-tibanan dong? Iya. Belum lagi nanti misalkan ada turis ke sana, gambar juga di sana. Gambar di sana nggak lewat dari 1 hari umurnya. Gitu. Masih mudahan kita. Cuma di situ. Sementara ada teman gua yang propose ke pemerintah Singapura untuk bikin legal wall di sana. Beberapa spot ada
bekas terowongan kayak MRT gitu, itu dipropose untuk jadiin legal spot untuk graffiti deh. Kalau misalkan ini juga dengan proposal ya, proposal lengkap, sampai sekarang nggak tembus. Oh ya? Iya. Padahal itu bermaksudnya untuk legal ya. Kalau di sini kan kalau dilegalkan masih bisa diatur ya maksudnya. Iya. Makanya gue bilang di sini lebih santai. Di sini lebih cincai. Karena apa? Kalau misalkan kita speak, orangnya juga oh gitu ya. Oke, seperti apa gini? Lihat visual kan ini, cari. Oh, oke sini lu lanjut. Kalau di sana, entar dulu, lu ke kantor polisi dulu. Ribet dulu ya. Ribet. Iya. Tapi berarti kalau di sana tuh udah ada ini, ada dendanya. Kalau di sini nggak ada mas ya? Nah, kalau di sini tuh masih ditegur ya, dan berusaha menyadarkan. Kalau di sana strict. Denda tuh ya? 2000 US Singapura, cambuk 8 kali, terus kemudian masuk penjara 3,5 tahun. Waduh. Buset dah kayak. Cambuknya nggak main-main loh, gue pernah lihat. Serius mas? Ujungnya metal runcing. 8 kali. Coba kalau teman gue ada yang kena soalnya. Dari Indonesia? Atau dari Nggak, dari Singapura. Gokil. Tadi 2.000 dolar Singapura, dicambuk. 21 juta itu. 21 juta, udah gitu dicambuk. Iya. Terus sama tadi 3,5 tahun. Iya. Udah kelar masa SMA lo tuh. Iya, kalau masih SMA. Iya. Dan sebenarnya itu gue juga respect sih sama anak-anak di sana ya, gimana mereka itu memelihara circle-nya. Kasus pertama orang Singapura, kasus anak Singapura pertama yang masuk ke masalah itu, cewek. Wow, yang dihukum itu tuh ya? Iya, tapi cowoknya juga street artist nih, cowoknya yang mengorbankan diri. Oh gitu, akhirnya dia yang dihukum tuh ya? Yeah. Wah gokil. Tapi semoga di Indonesia tuh nggak ada peraturan kayak gitu mas ya, masih jadi buat teman-teman street artist masih bisa berkarya gitu ya mas. Itulah makanya bagi gua yang paling penting tuh adalah pembuktian sebenarnya. Mumpung kita masih bisa cincai. Betul. Jadi gini, kalau misalkan semua vandalisme akan ada tuh aturan yang strict. Tapi kalau misalkan balance antara ini juga bisa ya kalau misalkan jadi daya tarik, misalkan itu positif ya. Wow itu sih. Gini aja deh, gue pernah baca di berita Jokowi aja tahu beda vandalisme sama mural. Waktu gue bikin mural di Kalijodo, dia ngeliat, Pak BTP lihat, dan sebenarnya gini, mural Kalijodo itu tuh yang propose pertama Pak BTP. Maksudnya dia itu menghargai yang namanya graffiti gitu. Iya. Makanya gue bilang, oke ini kayaknya masuk nih, ini bisa nih. Makanya harus kita bikin pembuktian. Harus ada pembuktiannya dulu. Iya, betul. Tapi kalau mungkin ada beberapa artis-artis yang punya pemahaman yang sangat idealis sekali itu gimana tuh mas? Untuk aku tetap pengen yang ya nggak apa-apa. Vandalisme aja deh gitu atau apa? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman itu makanya tuh kalau gue bilang sih ini gimana kita ngelihatnya cara menyikapinya. Karena gini, gue juga dulu melakukan itu. Masih itu akhirnya lu komprominya tuh pas apa tuh mas? Udah yang gue kayaknya harus memberikan pembuktian deh gitu. Itu kata kuncinya gini. Kalau gue sih ya, gue menyikapi ini, gue kata kuncinya tuh adalah relevan. Bagaimana apa yang gue bikin, gue suka, itu relevan sama gue. Laki-laki tuh ya. Ya laki-laki. Laki-laki tuh ya. Laki-laki soalnya. Iya. Soalnya gini, nggak banyak orang yang bisa kerja dari apa yang dia suka. Gue dari dulu sangat memimpikan itu. Dari gue SMA. Sementara itu gue SMA gue nggak tahu gue pengen jadi apa. Nah gue cuma doyan musik, doyan gambar. Ya karena hobi ya, karena gue suka. Terus habis itu karena gue dulu juga sering ke jalan apa segala macam, umur gue juga bertambah, kemudian gue berkeluarga. Sementara pas gue lihat, gue dulu melakukan ini karena gue marah sama sistem, katakanlah gitu ya. Sekarang gue udah berkeluarga, agak settle, apakah gue masih marah sama sistem? Gitu. Secara kalau art itu adalah refleksi dari senimannya, art itu juga sebenarnya bisa berubah sesuai apa yang lagi jadi keresahan senimannya. Resah gue sekarang beda nih, bukan dulu, sistem. Yang dulu ya. Nah makanya art gue juga mesti mengikuti. Mesti evolve gitu. Iya betul. Nah bagaimana itu caranya evolve? Ya
proses pendewasaan diri sebenarnya gitu. Kalau misalkan ada yang gue tetap akan jadi vandalis, nggak apa-apa menurut gue gitu, dengan segala resikonya ya gitu. Nah, gue banyak temen yang masih di jalan dan melakukan vandal gitu. Sementara kita juga tetap keep kontak, terus begitu kita tetap dalam circle yang sama, kemudian kita tetap, misalkan gua pameran, mereka juga tetap datang, gitu. Jadi intinya adalah kita melakukan hal yang sama sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalkan mereka juga tahu kok, nanti kalau misalkan mereka sudah ada di umur gua, mereka juga akan cari jalan gimana caranya supaya bisa menghidupi dari ini. Gitu. Jadi itu kalau gue bilang make sense aja. Nah, kalau tadi lo ngomong keep contact, terus lo juga mungkin ngobrol-ngobrol sama siapa ya, sama teman-teman komunitas dari street art gitu kan, itu ada grupnya nggak sih, Mas? Grup, kita punya grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp? Bomber Gosip namanya. Bomber Gosip, iya. Itu isinya apa aja kalau boleh tahu, Mas Yandi? Ya, gosip-gosip terbaru, siapa aja yang ketangkep, siapa yang gitu? Terus gosipnya lebih gitu ya? Iya, terus ya kalau misalkan tahu-tahu ada yang, wih gila nih, ada yang merit, ada yang apa, segala macam. Ya, makin ke sini kita juga makin seredak-seruduk untuk mencari kegiatan ya. Ya, grup WhatsApp paling ini lagi. Paling works gitu ya buat komunikasi. Tapi tadi kalau lo bilang siapa yang ketangkep, itu ketangkep ini kan, maksudnya komunitas street art kan? Iya. Bukan tiba-tiba, gosip nih kemarin ada artis ini ketangkep prostitusi, bukan ya? Bukan itu ya? Oh bukan, kirain. Tapi gini Mas, kalau emang lo mungkin aktif juga di Bomber Gosip gitu kan, tadi sama teman-teman street artist gitu kan, apalagi masih dalam keadaan masa pandemi gini, kegiatan berkumpul kan sama komunitas masih belum boleh dulu nih, masih terbatas gitu ya kan. Nah, kebutuhan untuk komunikasi berkumpul secara online itu bisa dipenuhi lewat WhatsApp gitu ya kan. Betul. Dan gue mau info ini buat lo juga semua yang lagi nonton podcast laki-laki ini. Kalau LA Lights nih, Mas Tutu ya, ini sekarang lagi ada campaign yang namanya Distikerin Aja. Nih, ini tuh. Distikerin aja. Oke, dengan menjadikan stiker-stiker WhatsApp yang keren-keren yang pastinya yang bisa lo gunain dalam komunikasi lo di WhatsApp group atau WhatsApp kayak pribadi juga bisa, japri gitu ya kan. Nah, cara gimana buat dapetin stiker-stiker tersebut? Lo cukup scan aja QR code yang ada di layar ini nih, layar QR code tinggal scan aja. Yang ada di layar ini, yang mungkin lo nonton dari TV, dari handphone, dari tablet ya kan. Nah, langsung klik linknya nanti setelah lo scan QR code-nya, nanti lo bakal masuk ke WhatsApp-nya distikerin aja dari LA Lights. Nanti lo tinggal bilang aja, gua minta stikernya. Cukup enter. Nah, nanti adminnya bakal langsung ngirimin stikernya. Stiker-stikernya tuh langsung lo tinggal minta doang. Oh gitu. Jadi tadi gampang banget Mas kok. Pokoknya ada QR code nih, lo scan, ada linknya. Oh, dipilihin. Diklik. Nanti lo tulis gua minta stikernya dong. Lo enter, langsung dari adminnya distikerin aja, ngasih stikernya semuanya. Tinggal add to favorit, langsung lo pakai di grup apa tadi namanya? Bomber Gosip. Nah, itu dia. Itu tuh bisa tuh. Nih dulu nih. Stiker buat lo. Wah, manual. Kalau ini stikernya bukan stiker digital ya? Bukan digital. Weh, ini taruh di mana sini Mas? Boleh Mas? Boleh dong. Boleh, mantep nih. Ini graffiti juga identik dengan stiker seperti ini. Kayak gini juga Mas ya? Yoi. Oke, namanya stiker slab. Artinya kita kemana-mana juga kita bisa naruh-naruh stiker. Oke. Laki-laki. Mungkin LLX bisa berkolaborasi dengan Mas Tutu bikin distikerin aja ya kan, bisa nanti. Tinggal obrolan aja nih. Oke, Mas, kita lanjut lagi ngobrol nih Mas ya kan. Nanti kalau ngobrol di WhatsApp kita pakai distikerin aja dari LLX aja. Siap. Oke. Kalau lo sempat bilang tadi kalau nggak salah, kalau yang namanya graffiti itu kan identik kayak dengan hal-hal yang tidak legal ya, maksudnya ya gambar-gambar aja gitu, graffiti aja. Apakah sebenarnya ada kode etik ya Mas untuk hal-hal tersebut? Ada sih. Kode etiknya apa aja Mas? Yang harus dijalanin gitu sebagai street artist gitu-gitu lah. Pada dasarnya sih gini sih. Yang paling penting sih kalau misalkan kita ini juga ini tips, termasuk tips and tricks sih. Iya. Ya kayak gitu aja. Artinya kalau misalkan ada orang yang mau ke suatu daerah di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Kadang-kadang itu kita tuh suka lupa untuk mempelajari daerah ini kayak gimana ya, orang-orangnya kayak gimana ya, rulesnya kayak apa ya, gitu.
Tadi kan gue bilang ya gravity. Observe dulu juga ya. Observe dulu gitu. Itu yang paling penting. Nah, terus habis itu kalau misalkan rules-nya di gravity sih sebenarnya urusan tiban meniban itu paling banyak. Itu Jadi, apa tuh Mas? Jadi kalau misalkan gue bikin gambar nih gitu di jalan, ya pada dasarnya apa yang ada di jalan itu ya punya publik gitu. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang niban gambar di atas gambar gua gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari logiknya, ya itu kan di jalan ya gitu. Ya. Tapi pada dasarnya di graffiti itu sangat restricted seperti itu. Oh. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang kalau misalkan lu mau diban boleh, tapi mesti lebih bagus. Oh gitu. Tapi ya dari mana parameternya bagus apa enggaknya gitu kan? Ini kan secara tidak tertulis. Nah itu dia makanya. Terus kemudian kalau misalkan ini kalau misalkan yang die hard ya, die hard sih banyak banget sampai lu kalau misalkan itu snitching, jadi maksudnya nggak boleh misalkan ada sesuatu, lu ngelihat ada seorang yang vandal gitu, terus lu laporin ke polisi, itu ada banyak banget kejadian di luar. Jadi mengadu domba supaya dia nggak bisa gambar di situ, lu panggil polisi, lu berakting seolah-olah lu masyarakat biasa, nanti lu yang gambar di situ, itu snitching. Oke, itu nggak boleh gitu. Itu take over teritorial. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang biasa berarti kayak gitu ya dilakukan. Terjadi makanya banyak yang sebel, ini kenapa dia kayak beginian sih gitu. Oke. Gitu. Kadang-kadang soalnya bagi pelaku graffiti itu tembok atau gerbong di luar tuh itu sangat precious, sangat berharga. Kalau di Indonesia ada kayak gitu nggak Mas? Yang gaduh-aduan gitu nggak? Ada. Ada ya, ada juga ya. Terjadi itu mah di mana-mana ada. Oke. Gitu. Soalnya kalau di Indonesia kan bukan polisi kan yang bertindak kan. Tadi apa Pol PP ya maksudnya? Iya. Bukan polisi tidak mengurusi hal tersebut. Gitu. Iya. Oke, kalau kita ngomongin perkembangan street art dan juga mungkin graffiti segala macam yang ada di dalamnya Mas, perkembangannya seperti apa di Indonesia nih? Di Indonesia sih kalau gue bilang salah satu yang gila sih. Gila sih ya. Iya, jadi artinya gini. Pada dasarnya gue tahu sih kenapa bisa seperti ini. Kita negara kepulauan, luas banget, berapa provinsi tuh, banyak banget. Dulu itu setiap dan gini, graffiti itu pelakunya itu rentang umurnya panjang banget. Oke. Kalau misalkan apa ya, fotografer atau apa, misalkan atau desain grafis, itu kan ada pembatasnya. Bukan pembatas sih, maksudnya gini, lu artinya mesti belajar ini dulu, belajar software dulu, punya komputer dulu, baru bisa belajar itu. Nah kalau misalkan graffiti ini pelakunya dari SD sampai kerja, rentan usianya luas banget. Panjang gitu. Juga Iya. Nah makanya itu tuh kalau misalkan dibilang si pelakunya ini apakah bisa disebut sebagai pelaku, mereka itu semuanya bisa mengulik itu gitu. Dan kalau misalkan mereka itu kemudian makin banyak bikin, kan ada generasinya jadinya. Nah makanya perlu ada regenerasi di antara si pelaku graffiti ini gitu. Nah sebenarnya sih yang gue pengen adalah yang udah senior katakanlah itu akan naik level ke misalkan ke ranah art misalkan gitu, contemporary art gitu. Sementara yang baru ini basic bisa menjadi apa, mereka dikasih PR untuk menggodok ini pengen lu jadiin apa. Karena belum tentu graffiti di masa mereka itu sama dengan graffiti di masa gua. Gitu. Beda-beda tuh soalnya. Beda-beda gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya itu tetap bisa berkembang sih. Dan di setiap provinsi sekarang udah ada supply graffiti. Kalau dulu cuma Jakarta, Bandung, Jogja, gitu. Oh sekarang udah semuanya merata tuh berarti ya? Iya, sekarang di Papua juga ada. Bukan cuma kota-kota besar doang ibaratnya. Iya. Ibaratnya sekarang lu udah tinggal touring. Iya. Materialnya udah ada. Nah sekarang tinggal menjalin ininya aja. Relasi. Iya. Lewat WhatsApp tuh tadi. Betul. Pakai di stikerin aja dari LA Lights. Iya betul. Nah kalau ini buat teman-teman mungkin Mas Tutu yang dia udah punya apa ya, dia ngerasa gue pengen apa ya, pengen passion gue di sini, gue pengen nyari duit di sini nih, gitu kan. Tapi
gimana ya orang tua kadang-kadang ngapain lu gambar-gambar kayak gitu bisa dapet duit atau segala macam, cara meyakini gimana? Ini pesan lu buat teman-teman yang juga mungkin apa ya pengen ada di ranah ini. Iya, sebenarnya sih kalau gue bilang pertama tuh lu mesti yakin dulu. Iya. Maksudnya gini, karena gue yakin apa yang baik, apa yang bagus itu dimulai dari satu niat yang beneran niat gitu. Iya. Jadi kalau misalkan lu emang punya niat, lu emang mesti serius, lu mesti ada pengorbanan pasti untuk mewujudkan niat itu. Ya. Ibaratnya kalau misalkan lu laki-laki, kalau misalkan lu mau menikahi seorang cewek gitu, itu lu harus punya niat. Ya. Kalau misalkan enggak, lu masih bimbang, wah gini segala macam, udah repot. Kalau misalkan lu niat itu bisa dipupuk. Ya. Artinya kalau misalkan sekarang gini, banyak banget problemnya orang baru, wah gue pengen nih belajar graffiti, terus habis itu mencoba sekali, nggak bagus misalkan, ya iyalah lu baru sekali gitu, terus kemudian udah wah gue gagal, lu cepet banget bilang gagal gitu. Sementara mereka bisa bilang, tapi di sosial media lu setiap gambar pasti bagus, lu nggak tahu berapa banyak yang gak gue upload. gue nggak cerita sama lu gitu. Itu mereka nggak tahu gitu. Nah makanya emang terus mesti mengasah diri sih. Sebenarnya poinnya itu, sehingga sebenarnya lu akan nanti ada tolak ukurnya nih. Oh gue sampai sini nih, gue sampai sini, nanti naik lewat sini apa segala macam. Dan sebenarnya gini nih, proses itu sangat penting. Jangan juga hasilnya ditanyain sama kita, bang udah bagus belum? Iya, buat gua penilaian itu relatif. Ya, penilaian setiap orang relatif. Bang udah bagus belum? Gua akan balikin, menurut lu gimana? Gua lebih seneng kalau misalkan ada orang yang berproses, diem, nggak ngasih tahu gua, tahu-tahu jeger ada gambarnya, anjir ini orang siapa? Gua mau gambar sama nih orang, gitu. Tantangan. Yang banyak nanya, banyak berkarya aja udah gitu ya. Iya. Dan belajar. Iya. Latihan terus tuh latihan ya. Itu sih sebenarnya. Karena beberapa yang OG yang beneran ada di kota-kota besar, mereka nggak show off pertamanya. Tapi begitu mereka datang ke Jakarta, misalkan mereka gambar, itu kita yang di Jakarta nyariin, ini siapa yang gambar nih? Cari tahu nih siapa yang gambar. Gila ini. Marah gitu. mau kolaborasi tuh ya. Iya. Itu terjadi di luar juga. Iya. Gitu. Berarti kuncinya memang itu, jadi banyak latihan, jangan banyak ngomong doang, jangan banyak bacot, ya kan, show off. Terus kalau bacotnya di WhatsApp nggak apa-apa ya, tapi bacotnya yang bermanfaat. Baca stiker. Baca stiker. Stikerin aja dari LA Lights gitu. Oke, kalau gitu Mas Dutu, terima kasih udah mampir ke podcast laki-laki. Terima kasih banyak. Semoga yang di obrol ini bermanfaat buat lo, mungkin yang lagi ada di ranah yang sama kayak Mas Dutu juga gitu. Dan Mas Dutu, terima kasih. Semoga proyek-proyeknya mungkin untuk tahun-tahun mendatang sukses, lancar juga. Amin. Dan sehat terus ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast laki-laki, dan jangan lupa ya selalu menggunakan stiker, di-stikerin aja dari LA Lights kalau lagi ngobrol sama teman-teman di WhatsApp gitu ya. Kalau gitu ada Insomnia pamit. Mas Dutu pamit juga nih. Oke. Bye. Bye. LA Lights.